Salam hangat semuanya, semoga kita semua diberkahi berkat dan semua dalam keadaan yang sehat. Nah, pada kesempatan presentasi kali ini, kami dari tim 1 ingin membahas tentang Keys to Manage and Lead People, yaitu dimulai dari asal-usul beberapa teori-teori tentang kepemimpinan, baik apa saja opini dari tokoh-tokoh penting, penerapan, serta pembahasan penting lainnya, dan kami berharap pendengar bisa memetik hal-hal yang dirasa penting. Dalam seni memimpin, masalah psikologi dan motivasi dari mindset seseorang merupakan hal yang paling mempengaruhi seberapa baik sih cara orang tersebut bekerja secara keseluruhan. Pertama, kami membahas teori motivasi. Hal yang paling mendasari cara seseorang berpikir dan berproses untuk melakukan suatu tindakan. Secara teori motivasi merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi bagaimana dan seberapa baik seseorang akan melakukan sesuatu. Ada yang disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu tujuannya untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi hal ini tuh berfokus pada diri sendiri, seperti suka membaca, menulis, menonton film, atau bahkan memainkan alat musik. Hal ini bisa membuat pribadi menjadi lebih tenang dan merasa senang. Dan juga ada yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman atau untuk menyenangkan orang lain. Mereka cenderung terpaksa melakukan sesuatu karena imbalan, baik imbalan baik berupa hadiah atau imbalan buruk berupa hukuman apabila tidak melakukan hal yang diinginkan. Tentu saja, setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Maka, poin pertama, sebagai pemimpin yang baik, maka harus bisa mengenal dan mengerti pribadi kolega atau karyawannya dan bagaimana mereka bisa termotivasi dengan baik. Dengan memberikan waktu luang agar mereka bisa berfokus dan memotivasi diri sendiri secara intrinsik atau harus dilakukan pemaksaan seperti motivasi ekstrinsik. Tentunya, untuk mengetahui hal ini, perlu dilakukan percobaan secara langsung kepada masing-masing karyawannya. Lalu dilanjutkan oleh opini-opini tokoh penting yang telah meneliti tentang teori motivasi dan memberikan opini-opininya yang dapat dipelajari untuk memahami lebih lanjut tentang teori motivasi. Tokoh-tokoh yang berperan adalah Abraham Maslow, Frederick Herzberg, David McClelland, Douglas McGregor. Dimulai dari teori Abraham Maslow. Abraham Maslow mencetuskan hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow menyatakan bahwa perilaku orang dipandu atau dimotivasi oleh serangkaian kebutuhan. Kami sertakan piramidanya. Hal ini dimulai dari kebutuhan biologis dan fisiologis, seperti kebutuhan pokok ya, seperti makanan, minuman, istirahat, dan tidur. Lalu, apabila poin ini telah dapat terpenuhi, maka tidak dapat dijadikan sebagai motivasi lagi. Hal yang dapat dijadikan motivasi adalah level di atasnya, yaitu safety. Apabila level safety ini telah terpenuhi, maka yang dapat dijadikan motivasi selanjutnya adalah level di atasnya lagi, dan begitu seterusnya. Dari safety ke love and belonging, ke esteem and self-actualization. Jadi, kami dapat menekankan kesimpulannya yaitu apabila kebutuhan suatu level yang menjadi motivasi sudah terpenuhi, maka akan menjadikan level atas yang menjadi motivasi baru untuk dipenuhi atau direalisasikan. Lalu poin selanjutnya, manajer proyek harus memahami tujuan pribadi dan kebutuhan anggota tim untuk memberikan motivasi yang sesuai dan memaksimalkan kinerja tim. Pemimpin yang baik pasti memiliki motivasi untuk memenuhi tujuan proyek. Namun, jangan lengah melakukan motivasi pribadi, terutama motivasi pribadi para karyawan, dan orang-orang tertentu mungkin saja harus lebih memahami dan mementingkan motivasi pribadi dalam melakukan tugas dan kinerjanya agar dapat dilakukan dengan maksimal. Lalu, slide selanjutnya dilanjutkan oleh teori dari Frederick Herzberg, yaitu faktor motivasi dan faktor kebersihan.
dibagi menjadi dua bagian, yaitu motivators dan hygiene factors. Faktor yang menyebabkan kepuasan kerja disebut sebagai motivators, dan faktor yang bisa menyebabkan ketidakpuasan sebagai hygiene factors. Telah terlampir apabila motivators itu terdiri dari performance and achievement, recognition, job status, responsibility, opportunities for advancement, personal growth, and the work itself. Kalau hygiene factors termasuk salary, working conditions, the physical workspace, relationship with colleagues, relationships with supervisor, quality of supervisor, dan policies and rules. Herzberg menemukan bahwa orang-orang yang mayoritas lebih termotivasi untuk bekerja sebagian besar itu oleh perasaan pencapaian pribadi dan pengakuan, seperti yang terlampir di kolom motivators. Maka dapat disimpulkan, menurut Frederick Herzberg, faktor-faktor seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan menghasilkan kepuasan kerja dan merupakan motivator dalam bekerja. Sedangkan untuk hygiene factors, itu hanya menyebabkan ketidakpuasan jika tidak ada, tetapi tidak akan memotivasi pekerja untuk berbuat lebih banyak jika ada. Lalu dilanjutkan oleh teman saya untuk slide selanjutnya. Terima kasih. Menurut David McClelland, teori akuisisi kebutuhan. Kebutuhan diperoleh dan dipelajari dari waktu ke waktu, serta dibentuk oleh pengalaman hidup meliputi pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan. Menurut Douglas MacGregor, teori X menganggap bahwa pekerja tidak menyukai dan menghindari pekerjaan, sehingga manajer harus menggunakan paksaan dan ancaman. Teori Y mengasumsikan bahwa karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan, tetapi menganggapnya sebagai hal yang wajar. Penghargaan yang paling signifikan adalah kepuasan, penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. 2. Pengaruh dan kekuasaan. Menurut H.J. Tamhain dan D.L. Willemon, proyek lebih cenderung gagal ketika manajer proyek terlalu mengandalkan penggunaan otoritas, uang, atau penalti untuk mempengaruhi orang. Proyek lebih mungkin berhasil apabila manajer proyek memberikan tantangan kerja dan menggunakan keahlian untuk mempengaruhi orang. Selanjutnya, the basis of social power. Pengaruh dan kekuasaan saling berhubungan. Keduanya dapat mempengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang bahkan tidak mereka sukai. 5 jenis kekuatan utama. 1. Kekuatan paksaan. 2. Kekuatan kekuasaan. 3. Kekuatan tenaga ahli. 4. Kekuatan hadiah. 5. Kekuatan rujukan. Berikutnya, yang ketiga, efektivitas. Menurut Stephen Covey, yaitu mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan memiliki 7 kebiasaan Covey, yaitu yang pertama, bersikap proaktif. Kedua, fokus pada tujuan akhir. Ketiga, membuat prioritas. Keempat, win-win thinking. Kelima, mengerti lalu dimengerti. Kelima, bersinergi. Dan yang terakhir, mengasah gergaji. Penerapan di manajemen proyek ada 2. Yang pertama, berempati, yaitu membantu manajer dan anggota memahami motivasi orang. Lalu, membantu membangun komunikasi untuk bekerja sama dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Yang kedua, mirroring, yaitu membantu menyadarkan sikap negatif seseorang dan sebaiknya dilakukan dengan hati-hati pada situasi yang tepat. Keempat, kecerdasan emosi. Berdasarkan peran tokoh-tokoh, Howard Gardner menyarankan perlunya mengembangkan kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Menurut Daniel Goleman, mempopulerkan konsep kecerdasan emosi, mengetahui dan mengelola emosi sendiri dan memahami emosi orang lain untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir, menurut Anthony C. Mersino mengatakan bahwa EI berperan ketika para manajer proyek bekerja dalam membangun tim, kolaborasi, negosiasi, dan pengembangan hubungan.
Saya akan membahas bagian terakhir, yaitu mengenai kepemimpinan. Pada dasarnya, seorang pemimpin tentunya akan berfokus pada tujuan jangka panjang dan gambaran besar. Maka dari itu, untuk dapat memanage dan memimpin dengan baik, seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan situasi. Daniel Goleman, yang pernah menulis sebuah buku yang berjudul Primal Leadership, dalam buku itu menggambarkan 6 gaya kepemimpinan dan situasi di mana gaya tersebut tepat untuk digunakan. Pertama, yaitu visioner, di mana pemimpin mampu mengartikulasikan kemana kelompok akan pergi, tetapi memungkinkan mereka untuk berinovasi dan bereksperimen mengenai bagaimana cara mereka mencapai tujuan tersebut. Gaya ini dibutuhkan ketika organisasi membutuhkan arah baru dan menggerakkan kelompok pada tujuan yang baru. Lalu yang kedua adalah pelatihan. Gaya pelatihan merupakan gaya yang berfokus pada pengembangan individu. Pemimpin menunjukkan kepada anggotanya bagaimana mereka meningkatkan kinerja mereka. Pendekatan ini paling baik diaplikasikan kepada pekerja yang menunjukkan inisiatif dan meminta bantuan. Gaya kepemimpinan yang ketiga adalah afiliasi. Gaya afiliasi menekankan pentingnya kerja tim dan menciptakan harmoni dengan menghubungkan orang satu sama lain. Pendekatan ini efektif ketika mencoba meningkatkan moral, meningkatkan komunikasi, atau memperbaiki kepercayaan yang rusak. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang menganut gaya ini membuka kesempatan yang sama besar bagi para anggota timnya untuk berpartisipasi lebih aktif untuk mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan ini bekerja paling baik ketika pemimpin membutuhkan kebijaksanaan kolektif kelompok untuk memutuskan arah terbaik untuk organisasi. Lalu ada gaya kepemimpinan penentu kecepatan. Gaya ini digunakan untuk menetapkan standar kinerja yang tinggi. Pemimpin ingin pekerjaan dilakukan lebih baik dan lebih cepat, dan mengharapkan semua orang yang melakukan upaya terbaik mereka. Terakhir yaitu gaya kepemimpinan memerintah. Gaya ini merupakan gaya yang paling sering digunakan. Gaya ini disebut juga kepemimpinan gaya autokratis atau militer. Gaya ini paling efektif dalam krisis atau ketika perputaran diperlukan. Dari 6 macam gaya kepemimpinan di atas, yang terpenting adalah pemimpin harus dapat secara matang memahami tiap gaya dan menentukan gaya kepemimpinan yang dibutuhkan bergantung pada situasi yang ada. Jadi kesimpulannya, proyek dilakukan oleh orang-orang dan untuk orang-orang, sehingga penting bagi manajer proyek dan anggota tim untuk memahami dan mempraktikkan konsep-konsep kunci yang telah dijelaskan. Sekian presentasi dari kami tim 1 mengenai keys to managing and leading people. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.